fakta-fakta pertandingan antara Indonesia U23 versus Guinea U23. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya sobat, karena subscribe dari kalian aku akan semangat buat video ini. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Guinea U23 pada perebutan playoff Olimpiade 2004 menjadi pertemuan perdana buat kedua kesebelasan. Maklum saja, kedua negara memang berasal dari benua berbeda, sehingga potensi pertemuan yang terjadi sangatlah kecil. Timnas Guinea merupakan satu di antara tim yang berada di kawasan Afrika Barat. Mereka bergabung dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF, sementara Timnas Indonesia masuk Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Pemenang laga playoff nanti ini akan tergabung di grup A cabang olahraga sepak bola Olimpiade 2004 Paris. Grup ini bisa dibilang grup neraka karena diisi tim macam Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Duel antara Timnas Indonesia versus Guinea diprediksi berjalan sengit. Menariknya, karena kedua tim sama-sama diperkuat sejumlah pemain yang bermain di luar negeri alias abroad. Di kubu Indonesia ada nama-nama seperti Nathan Tejo yang kini berkarir di SC Heerenveen Belanda, Ivan Janet, Marcelo Ferdinand, dan Rafael Struijk. Sementara itu, Guinea diisi lebih banyak pemain yang berkiprah di Liga Eropa. Beberapa di antaranya yakni Seydou Sow, Ousmane Camara, Ilaik Moriba, Al Gaissime, serta Agoubaoun Camara. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit saat berjumpa dengan Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2004. Dimenangkan Guinea dengan skor tipis 0-1. Dengan kekalahan tersebut, Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2004. Saat pertandingan berlangsung, ada fakta-fakta yang terjadi dan diantaranya yang paling tragis yaitu kepala Witan kena 5 jahitan. Witan Sulaiman harus mengalami benturan keras sehingga membuat kepala diperban. Usai pertandingan, luka yang dialami Witan tampaknya cukup serius. Alhasil, Witan pun harus merasakan jahitan sebanyak 5 kali di kepala berkat benturan keras dengan pemain Guinea. Dan Marcelo cedera ankle. Ia harus mengalami cedera di bagian ankle-nya saat bermain menghadapi Guinea. Yang paling parah yaitu Sintayong mendapatkan kartu merah dari wasit. Kartu merah Sintayong dimulai saat wasit menunjuk titik putih untuk kedua kali. Dewangga dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti kepada pemain Guinea. Padahal jika dilihat dari tayangan ulang, tak ada pelanggaran yang terjadi sebab penyelamatan Dewangga murni mengenai bola. Sintayong mendapatkan kartu merah karena dianggap melakukan protes terlalu keras. Beruntung, pemain Guinea gagal mengonversi kesempatan menjadi gol karena berhasil ditepi oleh Hernando Ari. Yang tak habis pikir hadiah penalti pertama. Dalam prosesnya, pelanggaran yang didapatkan Guinea berbau kontroversi. Sebab Witan Sulaiman melakukan pelanggaran di kotak penalti. Insiden ini disorot usai pertandingan. Setelah laga, dari tayangan ulang bahwa Witan memang melakukan kontak dengan pemain Guinea. Akan tetapi, kontak tersebut terjadi di luar kotak penalti. Sayangnya, pemain Guinea dicik karena terjatuh di dalam kotak terlarang. Alhasil, wasit langsung menghadiahkan tendangan penalti. Walau sempat diprotes, wasit tidak mengubah keputusannya. Kesalahan wasit lainnya ketika memberikan penalti kedua terhadap Guinea. Kala itu, Alfredra Dewangga melakukan tekan bersih ke pemain lawan. Lagi-lagi wasit justru menganggap sebuah penalti. Beruntung penalti kedua Guinea gagal menjadi gol. Akan tetapi Timnas Indonesia U23 tidak bisa mengejar ketertinggalan hingga kalah dengan skor tipis 0-1 dan memastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Inilah fakta-fakta Indonesia versus Guinea.
Bersatu sebagai satu tim, bertarung sebagai satu bangsa. Indonesia mendukungmu, teruslah berjuang. Timnas Indonesia. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video